Perkenalkan, nama saya Devi Asriana Sijabat, NPM 1801010265. Saya dari kelas PGA 5, mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Di sini saya akan memaparkan materi-materi dari awal sampai akhir. Materi yang pertama adalah manajemen di sekolah dan latar belakang munculnya MBS. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada dua alasan yang melatar belakangi munculnya MBS. Yang pertama adalah sistem pemerintahan Indonesia yang baru dan masih akan terus berkembang. Yang kedua adalah sistem pemerintahan Indonesia cenderung berubah sejalan dengan suasana masyarakat serta dorongan peningkatan peran masyarakat. Hampir semua kebijakan dan layanan publik termasuk sistem pendidikan. Materi yang kedua adalah konsep dasar MBS. Pertama, pengertian MBS. MBS merupakan proses kerja sekolah dengan menerapkan kaidah-kaidah otonomi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Kedua, tujuan MBS. Adapun tujuan adanya MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberdayakan seluruh potensi pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan atau sekolah profesional. Ketiga, manfaat MBS. Manfaatnya adalah yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan. Kedua, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Ketiga, menumbuhkan persaingan yang sehat. Dan yang terakhir adalah penggunaan dana lebih efektif dan efisien. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik MBS. Karakteristik MBS dari aspek pelaksanaannya yaitu pertama, pemberian otonomi yang luas kepada kepala sekolah. Dengan begitu, melalui otonomi yang luas ini, sekolah bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan tingkat ataupun mutu pendidikan dan tingkat kinerja tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua. Artinya, di masyarakat dan orang tua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Artinya ini yaitu kepala sekolah dan guru-guru merupakan pelaksana inti dalam hal ini dan mereka memiliki kemampuan dari integritas profesional. Dan yang terakhir adalah teamwork yang kompak dan transparan. Hal ini sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan program-program sekolah. Mereka harus bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan dan target. Materi karakteristik MBS dari aspek sistem. Karakteristik MBS dinilai dari aspek sistemnya itu terdiri dari 3, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan berlangsungnya proses. Input ini terdiri dari 2, yaitu input pendidikan dan input manajemen. Input pendidikan terdiri dari peralatan uang, kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, siswa, visi dan misi, struktur organisasi, peraturan, dan sebagainya. Input manajemen meliputi tupoksi yang jelas, program yang jelas, dan pengendalian mutu yang efektif dan efisien. Kedua adalah proses. Sekolah yang efektif memiliki sejumlah karakteristik antara lain. Pertama, proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, dan pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Selanjutnya, output yang diharapkan. Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output dibagi menjadi 2, yaitu output akademik dan output non-akademik. Materi fungsi manajemen pendidikan. Adapun fungsi manajemen pendidikan yaitu fungsi ini dilaksanakan oleh sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Fungsinya itu adalah pertama, perencanaan dan evaluasi. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Ketiga, proses pembelajaran. 4, personil atau ketenagaan.
kelima keuangan, 6 fasilitas sekolah, 7 pelayanan siswa, 8 hubungan sekolah dan masyarakat, 9 iklim sekolah. Materi selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidikan yang didesentralisasikan dalam pelaksanaan MBS. Yang pertama adalah perencanaan dan evaluasi. Artinya sekolah harus mampu melakukan analisis kebutuhan mutu yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dan membuat rencana peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, proses pembelajaran, artinya memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, artinya sekolah berkewenangan untuk mengembangkan kurikulum, namun tidak boleh mengurangi isi dari kurikulum tersebut yang berlaku secara nasional. Materi selanjutnya adalah strategi implementasi MBS. Dalam implementasi MBS ini meliputi manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan atau keuangan, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Strategi implementasi MBS ini ada 4, yaitu yang pertama, menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Materi selanjutnya adalah kepemimpinan dalam MBS. Pengertian kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri efektivitas pemimpin itu antara lain yang pertama memiliki visi, memiliki fokus untuk mencapai tujuan, memenangi dukungan, tahu bagaimana bekerja, tidak mencoba menjadi orang lain dan menarik orang lain. Gaya kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh orang yang dipimpinnya. Menurut Siagian, ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin yang otokratik. 2, tipe pemimpin yang militenstrik. 3, tipe pemimpin yang paternalistik. Dan yang terakhir adalah tipe pemimpin yang demokratik. Materi selanjutnya adalah penerapan prinsip-prinsip MBS. Prinsip-prinsip MBS itu terdiri dari kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan akuntabilitas. Adapun penerapan prinsip-prinsip MBS yaitu yang pertama, berpusat pada pelanggan. 2, melibatkan seluruh komponen atau teamwork. Dan yang terakhir adalah prinsip manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya adalah materi yang terakhir yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan MBS. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yaitu mengawasi cara kerja supaya tidak menyimpang. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program di masa yang mendatang. Pelaporan adalah catatan hasil dari monitoring dan evaluasi program dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif berdasar pada hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dibuat. Adapun tujuan pelaksanaan dari ketiga ini adalah untuk memberikan penilaian apakah program yang dilaksanakan oleh sekolah telah sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan program sekolah agar dapat diatasi.